Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Pagi itu, kantor Mahendra Group dipenuhi media. Dira dan Arga melangkah dengan kepala tegak, namun dalam hati keduanya tahu, satu langkah salah saja bisa menghancurkan segalanya. Pengacara mereka, Dion, sudah menunggu di ruang rapat dengan wajah tegang. Nadia resmi mengajukan laporan ke Dewan Direksi dan media bahwa pernikahan kalian adalah skema rekayasa untuk menyelamatkan citra perusahaan. Ia juga mengklaim memiliki bukti berupa transfer uang kepada Dira. Dira pucat, aku gak pernah terima uang dari siapapun selain gaji bulanan. Dan itu pun dari perjanjian yang jelas. Arga mengangguk. Dan tidak ada klausul pembayaran untuk pura-pura mencintaiku. Masalahnya, ujar Dion lirih, publik tidak tahu isi kontrak kalian. Dan sekarang, media sudah memutar balik narasi, menyebut Dira sebagai istri bayaran CEO. Jadi, apa langkah kita sekarang? Tanya Arga. Kita harus buktikan bahwa meskipun pernikahan itu dimulai sebagai kontrak, tapi kalian benar-benar menjalaninya sebagai suami istri. Termasuk bukti bahwa kalian jatuh cinta. Dira dan Arga saling berpandangan, seolah baru benar-benar dihadapkan pada kenyataan bahwa kini, cinta mereka dipertanyakan oleh dunia. Buktikan cinta. Dira mengulang kata-kata Dion dengan nada gugup. Maksudmu, kami harus mengumbar perasaan pribadi di depan media. Dion mengangguk, atau setidaknya, di depan Dewan Direksi. Kita perlu kesaksian, bukti visual, bahkan video. Apapun yang bisa menunjukkan bahwa hubungan kalian bukan sandiwara. Arga berdiri, wajahnya dingin seperti biasa, tapi kali ini sorot matanya tajam. Aku gak akan biarkan Dira diinterogasi seperti terdakwa, katanya. Kalau perlu, aku akan hadapi semua ini sendiri. Dira langsung menyela, jangan. Aku gak mau kamu terluka karena menanggung ini sendirian. Ini bukan cuma masalah kamu, Arga. Ini juga tentang aku, tentang kita. Arga menoleh padanya. Seketika hatinya bergetar. Ia tahu Dira tulus. Bukan lagi sekadar istri kontrak, tapi perempuan yang mulai mengisi kekosongan yang selama ini ia pendam. Malam itu, mereka mulai menyusun bukti bersama. Foto-foto perjalanan singkat, percakapan WhatsApp yang tak pernah disangka akan berguna, video pendek di dapur saat Arga dengan canggung mencoba membuat kopi untuk Dira. Waktu itu kamu sengaja gosongin rotiku? Tanya Dira sambil tertawa kecil. Arga tersenyum miring, enggak sengaja. Tapi ternyata kamu suka, kan? Dira mengangguk pelan. Aku suka, waktu kamu mulai berusaha. Dan untuk pertama kalinya sejak krisis ini mulai, senyum kembali mengisi ruang di antara mereka. Tapi badai masih jauh dari selesai. Esok paginya, konferensi internal Dewan Direksi berlangsung tertutup. Dira dan Arga duduk berdampingan di kursi tengah, sementara para direktur, pengacara, dan perwakilan hukum perusahaan duduk melingkar di depan mereka. Nadia datang sebagai pelapor, angkuh dengan setelan formal, menyapa Arga seolah mereka masih memiliki hubungan istimewa. Semua orang tahu, Arga tidak pernah bisa mencintai wanita lain kecuali aku, katanya dengan senyum dingin. Pernikahan ini hanya formalitas bisnis. Dan ini akan mencoreng citra Mahendra Group. Dira mengepalkan tangannya di pangkuan. Tapi Arga langsung berdiri, menatap Nadia dengan tajam. Sudah cukup, Nadia. Kau tidak tahu apa-apa tentang aku sekarang. Dira mungkin awalnya terlibat dalam kontrak, tapi semua yang terjadi setelahnya adalah kenyataan. Aku tidak berpura-pura saat menggenggam tangannya. Dan aku tidak berpura-pura saat merasa hancur karena dia diserang seperti ini. Ruangan sunyi. Semua menatap Arga yang selama ini dikenal kaku dan tak pernah menunjukkan sisi emosionalnya. Dion menambahkan, kami telah menyerahkan bukti-bukti hubungan keduanya, termasuk catatan interaksi pribadi dan dokumen asli kontrak yang tidak menunjukkan adanya unsur manipulatif.
Salah satu direktur angkat bicara. Kalau memang kalian mengklaim ini cinta yang tumbuh dari waktu, bisakah kalian tunjukkan satu hal, apapun, yang hanya bisa dilakukan oleh pasangan sungguhan? Dira terdiam. Ia tahu ini bukan soal bukti hukum lagi, ini soal kepercayaan. Dengan suara lirih namun mantap, ia berkata, aku bisa ceritakan mimpi buruk Arga. Aku tahu dia sering mengigau soal ibunya di malam hari. Aku tahu dia benci kopi tanpa gula, tapi diam-diam meminumnya saat sedang stres. Dan aku tahu, dia bukan pria yang bisa pura-pura mencinta. Arga menatapnya. Dadanya sesak. Ia tak menyangka Dira memperhatikan semua itu. Untuk pertama kalinya, Dewan Direksi terdiam. Nadia terpaku, tak bisa bicara. Tapi sebelum semuanya reda, sebuah video bocor ke publik. Video Dira menandatangani kontrak nikah dengan Arga duduk dingin di depannya. Dan semuanya kembali kacau. Video berdurasi 1 menit itu tersebar di media sosial seperti wabah. Dira terlihat duduk di ruang kerja Arga, menandatangani dokumen. Dalam video itu, terdengar suara samar. Jadi, setelah ini kita resmi menikah, tapi hanya sampai semua tenang, ya. Meskipun suaranya kecil dan konteksnya tak utuh, publik langsung menyimpulkan ini bukti bahwa pernikahan Arga dan Dira adalah rekayasa. Komentar negatif membanjiri akun media sosial Mahendra Group, juga akun pribadi Dira. Istri kontrak, wanita mata duitan, cinta palsu CEO. Dira menangis malam itu. Ia mengurung diri di kamar, menolak makan dan bicara. Arga mengetuk pintu kamar mereka beberapa kali, tapi tak dijawab. Akhirnya, ia duduk bersandar di depan pintu, suaranya lirih, nyaris pecah. Aku minta maaf karena dulu aku begitu dingin, sampai kamu terlihat seperti wanita yang mengejar uang. Padahal aku tahu, kamu gak pernah minta apapun. Sunyi. Aku juga sadar, aku yang bodoh. Harusnya dari dulu aku gak biarkan kamu menanggung semuanya sendiri. Pintu perlahan terbuka. Dira berdiri dengan mata sembab, tapi tatapannya tegas. Aku kuat bukan karena kamu diam, Arga. Tapi karena aku harap kamu akan berdiri di sampingku. Sekarang saatnya kamu memilih, terus sembunyi, atau melawan. Arga berdiri, menatap mata istrinya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, Arga menggelar konferensi pers besar-besaran. Wartawan, investor, dan dewan internal hadir. Semua menanti klarifikasi atau kehancuran Mahendra Group. Arga melangkah ke podium, mengenakan setelan gelap, rapi, dan penuh wibawa. Tapi untuk pertama kalinya, ekspresinya tak hanya dingin. Ada bara yang menyala di balik matanya. Saya tahu kalian menunggu pengakuan. Maka izinkan saya bicara tanpa naskah dan tanpa sensor. Ia menarik napas. Benar, pernikahan saya dan Dira Maheswari awalnya adalah perjanjian. Tapi apakah hubungan yang dimulai dengan kesepakatan berarti palsu? Tidak. Para wartawan mulai membisikkan sesuatu. Blitz kamera menyala tanpa henti. Saya menyadari bahwa saya adalah CEO yang terlalu banyak menutup diri. Saya pikir saya bisa mengendalikan segalanya dengan logika. Tapi hidup tidak bisa dikendalikan. Dan cinta, lebih-lebih lagi. Ia menatap langsung ke arah kamera. Dira mencintaiku saat aku bahkan belum mencintai diriku sendiri. Dia bertahan meski dicaci, meski dituduh hanya karena satu video tanpa konteks. Dan hari ini, saya tidak akan diam lagi. Ia mengambil lembaran dari saku jasnya dan mengangkatnya tinggi. Kontrak ini resmi saya sobek di hadapan kalian semua. Karena saya tidak butuh perjanjian untuk tetap bersamanya. Brak. Kertas kontrak itu disobek Arga jadi 2, dan dijatuhkan ke lantai podium. Ruangan sontak riuh. Beberapa pihak tersentak. Nadia yang menonton dari balik layar komputer menggertakkan giginya. Dion tersenyum bangga. Dan Dira menangis di balik layar, tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh haru. Di saat yang sama, Arga melanjutkan,
mulai hari ini, siapapun yang menyerang istri saya akan berhadapan langsung dengan saya. Sejak konferensi pers Arga, publik mulai terbelah dua. Ada yang mendukung penuh keberanian Arga dan kesetiaan Dira, tapi ada pula yang tetap sinis, menyebut semua ini sebagai sandiwara PR besar-besaran. Namun, Mahendra Group stabil kembali. Saham berhenti turun. Beberapa klien lama mulai kembali percaya. Dan di antara badai itu, Arga dan Dira mulai merasa damai. Untuk pertama kalinya, mereka bisa makan malam berdua tanpa topeng. Aku rasa kita bisa mulai hidup seperti pasangan sungguhan, bisik Dira saat mereka makan malam di taman belakang rumah. Arga mengangguk, tapi itu berarti kamu harus siap menghadapi satu hal. Apa? Musuh sebenarnya bukan Nadia, tapi seseorang dari dalam keluargaku. Dira menatapnya, bingung. Arga menurunkan gelasnya. Pamanku, direktur keuangan perusahaan. Dia tidak suka aku menjadi CEO. Dan dia juga yang dulu memaksaku berpikir bahwa cinta adalah kelemahan. Tak lama kemudian, kabar buruk datang. Audit keuangan perusahaan menunjukkan penggelapan dana besar-besaran yang tidak pernah disadari Arga. Bukti-bukti mengarah ke Dira. Dira dituduh memanfaatkan posisinya sebagai istri CEO untuk mengakses dana pribadi perusahaan. Ia dibekukan dari semua akses dan diminta datang ke investigasi internal. Dira syok, Arga marah besar, tapi semua bukti mengarah ke satu nama. Dan saat Arga menyelidiki lebih jauh, ia menemukan satu hal mengejutkan, email yang dikirim atas nama Dira menggunakan laptop milik Dion. Ruangan kerja Arga seketika terasa sesak. Ia memandangi layar laptop Dion yang berhasil dibuka oleh tim IT setelah semalaman bekerja. Email-email yang tampak dikirim dari akun Dira ternyata dilacak berasal dari perangkat itu. Dion, sahabat Arga sejak SMA, orang yang paling ia percaya selain Dira. Aku bisa jelaskan, Dion berusaha tenang, tapi keringat di pelipisnya tak bisa disembunyikan. Jelaskan sekarang, suara Arga tajam, penuh amarah tertahan. Dion terdiam beberapa detik sebelum akhirnya bicara, awalnya aku cuma mau bantu pamanmu. Dia bilang kamu mulai terlalu lembek, terlalu lunak karena perempuan. Dia takut Mahendra Group bakal jatuh. Dia butuh bukti buat menjatuhkan Dira, jadi aku kasih akses. Aku nggak tahu kalau bakal separah ini, sumpah. Arga mendekat, tatapannya menusuk. Kamu tahu aku mencintainya, Dion. Tapi kamu malah menusuk dari belakang. Aku pikir kamu cuma terlena. Cinta itu nggak logis, gak? Kamu berubah sejak nikah. Aku cuma mau kamu balik jadi kamu yang dulu. Justru karena aku berubah, aku tahu mana yang layak aku pertahankan, dan itu bukan kamu. Arga memanggil petugas keamanan dan memerintahkan mereka mengeluarkan Dion dari gedung, serta memblokir semua akses dan akun kerjanya. Setelah Dion pergi, Arga menatap jendela, menahan napas. Di sisi lain, Dira sedang duduk sendirian di ruang penyelidikan internal, menunggu kabar, sementara semua orang memperlakukannya seperti penjahat. Pintu terbuka, Arga masuk dengan berkas di tangan, langkahnya mantap. Penyelidikan selesai, katanya singkat, meletakkan bukti di meja. Kamu bersih, dan mereka semua, termasuk pamanku, akan kita seret ke meja hukum. Dira terpaku, air matanya mengalir tanpa suara. Arga mendekat, menggenggam tangannya. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Setelah kebenaran terungkap, Arga tidak menunggu lama untuk bertindak. Ia mengumpulkan dewan direksi dan memaparkan semua bukti pengkhianatan. Email palsu, alur dana yang diputar ke akun luar negeri, hingga peran pamannya dalam memanipulasi media dan penyebaran rumor tentang Dira. Mahendra Group bukan ladang permainan keluarga. Siapapun yang menodainya, akan berhadapan langsung dengan saya, ucap Arga dengan tegas, suaranya menggema di ruang rapat utama. Pamannya, Mahendra Adi Pratama, yang selama ini menjabat sebagai direktur keuangan, hanya tersenyum sinis. Kau pikir para investor peduli siapa yang menjabat?
Mereka hanya peduli siapa yang mampu menjaga keuntungan tetap mengalir. Dan itu bukan kamu, balas Arga tajam. Arga langsung menggugat pamannya atas penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, dan pencemaran nama baik. Dalam waktu seminggu, berita tentang penahanan Mahendra Adi Pratama menghiasi halaman depan media bisnis. Sementara itu, Dira mengalami luka yang lebih halus namun menyakitkan, trauma kepercayaan. Meski Arga kini selalu membelanya, selalu berada di sampingnya, Dira mulai merasa takut terhadap orang-orang sekitar. Siapapun bisa berubah. Siapapun bisa mengkhianatimu, bahkan sahabat suamimu sendiri. Malam itu, saat mereka duduk bersama di balkon rumah, Dira menyandarkan kepalanya ke bahu Arga. "Kenapa orang-orang begitu tega, Ga?" bisiknya pelan. Arga mengecup pelipisnya. "Karena mereka tidak punya apa yang kita punya. Cinta yang tumbuh dari luka, tapi jadi kuat karena saling menjaga." Dira menarik napas panjang, lalu menatap mata Arga. "Janji ya, kalau suatu saat aku berubah, atau kamu berubah, kita tetap duduk begini. Bicara, dengarkan, jangan saling menjauh." Arga menggenggam tangannya erat. "Aku janji, Ra. Karena kamu bukan hanya istriku. Kamu rumahku." Ketenangan yang baru mereka cicipi tak berlangsung lama. Kali ini, ujian datang dari dalam hati masing-masing. Setelah kasus pamannya tuntas dan Dion dipecat secara permanen, Mahendra Group kembali stabil. Arga menerima tawaran untuk memperluas bisnis ke luar negeri. Bukan main-main, proyek jangka panjang di Eropa, yang mengharuskannya tinggal di sana selama 2 tahun. Namun, di saat yang sama, Dira mendapat kabar mengejutkan, ibunya sakit keras di kampung. Tumor yang sempat dioperasi tahun lalu ternyata kambuh dan memburuk. Satu-satunya harapan adalah perawatan jangka panjang di Indonesia, dan Dira ingin mendampingi ibunya sepenuhnya. 2 tahun itu terlalu lama, Ga, ucap Dira saat mereka duduk berdua di kamar. Dan melepas proyek ini juga bukan hal kecil, balas Arga, bingung. Ini langkah besar untuk masa depan perusahaan, untuk masa depan kita. Dira menunduk, tapi aku nggak bisa pergi, Ga. Ibu butuh aku. Aku butuh menebus semua tahun yang selama ini aku tinggalkan dia demi kerja. Malam itu, mereka tidur tanpa kata. Hanya punggung yang saling membelakangi. Bukan karena tidak cinta, tapi karena terlalu mencintai, hingga tak tahu cara mempertahankannya tanpa mengorbankan yang lain. Pagi harinya, Arga sudah bersiap ke bandara. Ia memutuskan tetap berangkat ke Eropa untuk bertemu langsung dengan tim di sana. Tapi sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah surat untuk Dira di meja makan. "Kalau kamu butuh aku, satu pesan saja, aku pulang. Karena hidupku bukan di Eropa, tapi dimanapun kamu berada." Dira membaca surat itu dengan air mata mengalir deras. Untuk pertama kalinya, ia sadar cinta bukan tentang memilih antara 2 jalan, tapi membangun jembatan agar 2 hati tetap terhubung, meski berdiri di sisi yang berbeda. 3 bulan berlalu sejak Arga pergi ke Eropa. Meski jarak memisahkan, komunikasi mereka tetap terjaga. Setiap malam, video call menjadi rutinitas. Tapi tetap saja, ada jarak yang tidak bisa dijangkau oleh sinyal. Dira menjalani harinya merawat sang ibu, mengelola galeri kecil di Bandung yang selama ini ia tinggalkan. Ia mulai menulis lagi, sesuatu yang dulu ia lupakan saat bekerja di perusahaan. Sampai suatu sore, sepucuk undangan datang. Bukan undangan pernikahan, tapi undangan pameran seni di Paris, dengan nama Dira sebagai salah satu kurator tamu. Ternyata, Arga yang mengaturnya diam-diam. "Datanglah," tulis catatan kecil di balik undangan itu. "Aku tak sabar melihatmu di bawah langit yang dulu hanya kita impikan." Dira bimbang. Ibu belum sepenuhnya pulih, meski keadaannya membaik. Namun sang ibu justru berkata, "Kamu sudah cukup menjadi anak yang baik, Ra. Sekarang waktunya kamu jadi istri yang bahagia." Akhirnya, Dira berangkat. Paris menyambutnya dengan langit musim gugur yang sejuk.
Saat ia tiba di galeri seni tempat pameran digelar, semua terasa seperti mimpi, karya-karya seniman internasional, suasana elegan, dan di tengah ruangan, berdiri Arga dengan setelan hitam dan senyum yang tak pernah berubah. Aku janji ini bukan kontrak, ucapnya saat mereka bertatapan. Dira tertawa kecil, menahan haru. Tapi tetap pakai cincin ya. Arga mengangguk, lalu berlutut. Di depan semua tamu, ia menyodorkan kotak beludru kecil yang terbuka. Di dalamnya, cincin emas putih dengan ukiran satu kata, forever. Dira, aku ingin menikah denganmu lagi. Bukan karena surat, bukan karena kewajiban, bukan karena keluarga, tapi karena aku tidak bisa menjalani hidup tanpa kamu. Dira menangis. Ia tak menjawab dengan kata. Ia hanya mengangguk dan memeluk pria yang dulu ia benci, yang kemudian ia sayangi, dan kini ia cintai sepenuhnya. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.